Di Indonesia, ketika kita berbicara hak asasi manusia itu sangat menarik, teman-teman. Apalagi kita melihat hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pancasila itu digali dari nilai leluhur bangsa Indonesia. Hal itu kita bisa lihat pada pembukaan ke-1 alinea pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi terkadang masyarakat melihat bahwa penjajah yang dimaksud di sini adalah Belanda. Itu bukan Belanda, sob. Karena penjajah yang dimaksud dalam hal ini, dalam undang-undang ini adalah ketika seseorang atau masyarakat itu didikte, maka dia telah dijajah secara tidak langsung oleh negara. Karena ada hak yang dilanggar oleh negara tersebut. Dalam deklarasi 1948, deklarasi universal PBB, itu diangkat, hak asasi manusia diangkat dari paradigma individualistik, individual oleh PBB. Namun hal itu kita tidak bisa lihat juga dalam masyarakat, struktur masyarakat Indonesia, kita menganut paradigma komunal. Pertanyaan saya, apakah paradigma individual itu dapat diterapkan di Indonesia yang menganut sistem paradigma komunal? Ketika melihat hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, ini loh menurut saya, menurut Anda gimana? Salam Indonesia. Sah-sah saja jika ada yang mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang UUD 2002, mereka adalah munafik. Guys, setuju banget ya sama apa yang dikatain Fajrin barusan. Kalau menurut kalian gimana sih? Kalau dari gue sih, gue setuju banget. Karena meskipun ada deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948, kita Indonesia udah ada, namanya Pancasila. 1945 udah ada. Jadi nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Jadi, apalagi udah dipertegas sama Bung Karno kan. Jadi gue setuju sama yang disampaikan oleh Fajrin. Gitu. Pas banget, bener banget. Oke, kalau gue sih sedikit berbeda ya. Karena yang gue dengar juga tadi yang disampaikan oleh Fajrin menyinggung masalah keadilan, masalah kemerdekaan. Dan apa yang gue lihat kenyataannya masyarakat kita itu banyak yang belum mendapatkan keadilan dan banyak yang belum mendapatkan kemerdekaannya. Meskipun penjajahan pada hari ini itu berbeda bentuknya, bukan bawa senjata lagi. Bentuknya udah berbeda-beda, entah itu dia tuan tanah, entah itu dia rentenir atau segala macam. Ternyata masyarakat kita masih mengalami hal seperti itu. Jadi menurut gue agak kurang setuju sih apa yang disampaikan oleh Fajrin tadi. Terus menurut lo berarti standar mana yang bagus buat HAM ini? Nah, jadi gue nggak mau jauh-jauh dulu ke masalah komunal atau Individual. Jadi gue pengen cuma pejabat-pejabat kita ini memberikan contoh lah sebagai role model, sebagai negara. Karena pada bukunya Brandon Adams, dia menyatakan bahwasanya negara itu nggak punya kepentingan. Yang punya kepentingan itu adalah siapa yang di belakang negara itu. Role model pejabat kita ini harus memberikan contoh lah pada masyarakat. Terlebih masalah keadilan tadi. Banyak loh dalam kaitannya dengan HAM ya, banyak kasus-kasus HAM yang sampai hari ini belum diselesaikan. Maksud gua, ketika itu sudah diselesaikan oleh pejabat-pejabat negara, dalam hal ini negara ya, masyarakat dengan sendirinya akan mengimplementasikan HAM itu di kehidupan sosial mereka. Jadinya itu dulu sih yang dalam waktu dekat yang gua harapkan, itu dulu sih. Jadi maksud lo berarti pejabat dulu nih yang harus jalan, baru masyarakat. Kenapa nggak masyarakat duluan? Maksudnya kalau kita juga udah paham nilai-nilai kita kan kita bahkan bisa menggerakkan secara lebih masif. Jadi kalau menurut gua, kehidupan sosial di masyarakat itu adalah sebuah produk dari apa yang diatur oleh pejabat negara. Jadi mungkin maksud dari Bro Ezra ini bahwa itu nilai HAM yang ada dalam Pancasila itu kalau nggak salah nilainya instrumental. Itu artinya produk yang dihasilkan dari nilai ideal. Produk dari ideal itu adalah, produk dari instrumental adalah Perpu, Perda, ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi menurut saya titik fokusnya itu yang harus dimana itu di kalangan masyarakat dulu secara universal, kurang lebih seperti itu. Iya sih, gua setuju banget ya. Karena menurut gua ketika masyarakat gerak kita pasti lebih masif. Nah, sedangkan kalau misalkan hanya role model, berbasis role model, itu kan masih dalam taraf individu, iya nggak? Ya sebenarnya sih kalau saya melihat bagaimana kenapa
saya sepakat juga paham dengan apa kata Ezra, bahwasanya pejabat-pejabat pemerintah hari ini adalah mereka yang seharusnya memberikan contoh terlebih dahulu. Karena mereka yang saat ini yang berinteraksi lebih dekat dengan yang namanya peraturan-peraturan tersebut. Karena mereka juga yang meng-create peraturan tersebut. Kalau seumpamanya mereka sendiri sudah bisa mengimplementasikan apa yang mereka atur, atau dalam hal ini Pancasila, mereka berpedoman pada Pancasila, itu secara masif itu bisa diikuti oleh warga-warga tersendiri. Warga-warga mereka gitu, atau kita-kita ini masyarakat sipil biasa lah. Tapi gini loh, kita bicara NKRI. NKRI itu bentuknya kepulauan. Jadi tiap pulau atau tiap suku itu berbeda. Jadi pendekatannya pun harus berbeda. Jadi yang kita bangun ini harus dari bawah dulu, jangan dari atas dulu. Kurang lebih seperti itu kalau saya sih. Gini Zur, jadi yang menarik di sini adalah kenapa gua dan Aldi ini concernnya itu adalah negara dulu nih yang harus dibenahi. Karena pada dasarnya negara ini dengan segala pejabatnya ini punya wewenang dan otoritas untuk masalah pemenuhan, untuk masalah penegakan HAM. Jadi itu dulu lah yang kita dorong untuk dipenuhi dulu nih hak asasi masyarakat yang harusnya mereka terima oleh negara, itu dulu dipenuhi. Baru nantinya dengan sendirinya kehidupan sosial di masyarakat yang kita mau itu nanti akan tercapai dengan sendirinya. Kira-kira ada jaminannya nggak itu? Ya, Kalau mau kita measurement yang normatif sih agak iya. sulit. Tapi kalau seumpamanya kalau mereka menyekret satu undang-undang yang ternyata undang-undang atau satu peraturan yang mereka jalanin itu secara idealis, ya mau nggak mau kita di bawah juga ikut serta untuk mengikuti, karena peraturan yang mereka buat itu sangat mengikat juga ke kita-kita ini. Sehingga ketika mengimplementasikan soal hak asasi manusia, bagaimana kita menghargai hak kita dan hak lain, itu secara otomatis itu akan bersifat masif di masyarakat kalau pakai cara atau struktur pengimplementasian seperti kita tadi. Tapi dalam hal ini kan kita sama-sama setuju ya bahwasanya hak atau hak asasi manusia itu saling menghargai dari hak orang lain. Bahkan hak manusia juga jangan sampai merenggut dari hak orang lain juga. Jadi ada kebebasan yang bertanggung jawab lah terhadap hal itu. Oke, gue setuju. Kan tadi kata lo juga berarti, oke lah, let's say kita berarti harus rubah dari peraturan kita sendiri, dari negara kita. Nah berarti, tapi kita tetap setuju kan apa yang dikatakan sama Fajrin bahwa UUD 2002 sendiri, nilai-nilai HAM itu terkesan nilai-nilai individual, sedangkan kita adalah masyarakat komunal. Nah berarti solusinya gimana nih? Iya benar sih, jadi kalau ya menambahkan lagi ya, Jadi kan kita harus merubah itu. emang kan? kita harus mengkaji ulang dari undang-undang maupun undang-undang dasar yang turunan dari undang-undang dasar tersebut maupun undang-undang maksud dasarnya gue, itu dikaji ulang berdasarkan nilai-nilai komunal yang ada di Indonesia gitu. Kan kita tidak semerta-merta mengimplementasikan HAM secara individu yang dianut oleh saat ini oleh Amerika gitu. Nah, kita harus memikirkan lagi bahwasanya kita ini orang komunal gitu, ada penghargaan atas senior, junior, orang tua dan lain-lain. Emang kita punya hak secara pribadi, tapi juga harus menghargai itu komunitas masyarakat Indonesia yang sebelumnya sudah terbentuk ya dari jauh-jauh. Oke, bener kan? Berarti kita Iya, memang jadi harus berubah, kaji ulang Benar lagi sih kan? harus kaji ulang. Kaji ulang UUD supaya kita bisa kembali nih ke nilai-nilai yang tadi, yang nilai-nilai Pancasila. Iya, nilai budaya kita. Iya, jadi nggak ada itu namanya politik identitas yang mengatasnamakan HAM, politik ini ada yang mengatasnamakan kebebasan yang akhirnya berujung kepada politik identitas, politik agama, politik ini dan lain-lain yang memecah belah kita. Benar ya? Oke, damai nih. Solusinya berarti udah nemu nih ya, kita nggak konflik lagi Boleh nih. lah. Begitu ya, ada yang setuju caranya aja sih, implementasinya aja sih yang mungkin kita punya pemahaman masing-masing, tapi intinya kita harus kaji ulang ini biar HAM yang diterapkan itu idealis ya, untuk masyarakat Indonesia. Mungkin sedikit menambahkan sih, Apa tuh? untuk mencapai suatu tujuan itu jalan yang kita gunakan tuh banyak. Jadi nggak ada masalah kalau kita tadi ada perbedaan pendapat dan segala macam, yang penting kita tetap satu tujuan. Yaitu kaji ulang, ya kan? Minum bro. Udah mau habis nih dinginnya. Kebebasan setiap orang memang wajib dimiliki oleh setiap orang. Tak hanya saja kebebasan hal ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan menghargai hak orang lain. Sehingga kita perlu kaji ulang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sudah diterapkan di Indonesia, dalam hal ini
Indonesia yang menganut sistem atau sudah bersifat masyarakat komunal. Dari kami, salam Indonesia. Salam Indonesia.